Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jordan Umbu, Rahmania Liza Azahra, Vinola Ditasa, Nur Fitriani, Nur Fitriana, dan Karlinda Likitasari akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang telah kami diskusikan sebelumnya. Dari baik, yang pertama, di sini terdapat gambaran umum dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Nama kedinasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, lokasinya terletak di Jalan Tapak, Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah. Nomor telepon dan websitenya seperti yang tertera pada PPT. Tujuan dan fungsi, yang pertama ada tujuan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan, bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan persampahan dan air limbah, serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Yang kedua, terdapat fungsi, yaitu untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan bidang penataan lingkungan, bidang pengolahan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan hidup, dan UPTD. Yang kedua, perumusan rencana strategi sesuai dengan visi dan misi wali kota. Yang ketiga, pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan kesekretarian bidang penataan lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan konservasi lingkungan hidup, bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan dan UPTD. Struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu ada kepala, terus dibagikan menjadi kelompok jabatan fungsional. Berikutnya ada sekretaris yang terbagi atas 3 bagian, yaitu subbagian perencanaan dan evaluasi, terus yang kedua subbagian keuangan dan aset, yang ketiga subbagian umum dan kepegawaian. Selanjutnya ada bidang penataan lingkungan, bidang pengolahan sampah, yang terdiri dari instrumen penataan lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, penegahan pencemaran B3 dan limbah, dan pengembangan potensi dan kemitraan, sapras pengolahan sampah, operasional pengolahan sampah, dan ada juga bidang pengendalian dan konservasi, dan bidang pengendalian dan konservasi yang terdapat pengendalian pencemaran dan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa, pengawasan lingkungan, pengembangan kreatif lokal dan pemberdayaan. Dan terakhir ada UPT Laboratorium Lingkungan, yang terdiri dari UPT tempat pemrosesan akhir, UPT instalasi pengolahan air limbah, UPT kebersihan wilayah 1 sampai dengan 8. Struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yang pertama kepala dinas, sekretaris, yang ketiga bidang penataan lingkungan, keempat bidang pengolahan sampah. Selanjutnya yaitu alur pelayanan kegiatan pada unit atau bagian. Dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang telah teridentifikasi dalam isu-isu strategis, maka program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan A. Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan, B. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan, C. bimbingan teknis persampahan. Yang kedua yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan kegiatan A. Koordinasi penilaian kota sehat atau Adipura, B. Koordinasi penilaian langit biru, C. Pemantauan kualitas lingkungan. Yang ketiga yaitu perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Dengan kegiatan A. Pengendalian dampak perubahan iklim, B. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, C. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan kegiatan A. Pengendalian data dan informasi lingkungan. Yang kelima yaitu peningkatan pengendalian polusi dengan kegiatan A. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri, B. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran. Selanjutnya, alur data dan informasi pada unit atau bagian. Step yang pertama yaitu SOP permohonan informasi dengan langkah-langkah. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi atau online mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi untuk perorangan dan untuk LSM atau Ormas, melampirkan fotokopi atau legalitas akte pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian HUM dan HAM, surat keterangan terdapat di Bakes Bangpol Provinsi setempat. Yang kedua, petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon atau pengguna informasi, dan apabila informasi publik yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, petugas berhak menolak dan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Petugas memberikan barang bukti atau berita acara penyerahan informasi publik kepada pemohon atau pengguna informasi publik. Step yang kedua, formulir. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Step yang ketiga, kewajiban permohonan informasi publik. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi yang keempat, hak pemohon informasi publik. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Empat, jenis sumber dan bentuk pengolahan data. Jenis data primer, karena data didapatkan dari sumber langsung dari kegiatan pengambilan dan pengangkutan sampah oleh masyarakat, dibantu dengan petugas kebersihan. Bentuk pengolahan data, sampah dikelola secara manual dan elektronik. Manual digunakan pada saat pengambilan dan pembuangan sampah ke TPA, sedangkan elektronik digunakan saat pengumpulan data dari beberapa kota untuk diintegrasi ke pusat. Pengumpulan sampah pada 15 TPST yang masih aktif di Kota Semarang. Pengangkutan sampah di Kota Semarang melalui bak-bak sampah kemudian akan diangkut oleh petugas pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup ke tempat pembuangan akhir dengan truk-truk pengangkut sampah. Contohnya di daerah pemukiman atau rumah tangga. Sampah diambil dari pemukiman RT atau RW, kemudian diangkut menggunakan becak sampah, kemudian menggunakan kontainer atau TPS, selanjutnya menggunakan truk amrol, hingga akhirnya ke TPA. Untuk daerah pasar atau niaga, sampah akan diangkut langsung oleh truk amrol untuk kemudian dibawa ke TPA. Sedangkan di fasilitas umum atau sosial, sampah akan diangkut menggunakan truk amrol dan kemudian diserahkan ke TPA. Informasi pada kegiatan. Yang pertama adalah penggunaan data. Pada tahapan analisis data menggunakan uji statistik non-parametrik dan parametri yang sering digunakan oleh mahasiswa. Dalam setiap uji statistik menggunakan aplikasi program statistik SPSS, sehingga mempermudah dalam interpretasi data.
Yang kedua, penggunaan data kesehatan di sini lebih banyak digunakan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas, dinas lingkungan hidup, dan juga bisa untuk meneliti di daerah tempat umum. Yang ketiga, dan yang mencari data tersebut adalah para pegawai yang berada di layanan kesehatan yang ahli dalam bidang kesehatan masyarakat maupun lingkungan, serta juga mahasiswa untuk melakukan penelitian. Yang kedua, informasi pada kegiatan. Itu terdapat yang pertama merujuk pada data terorganisasi yang dikumpulkan tentang pasien secara individu dalam pengobatan atau selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Bisa berbentuk informasi agregat dari pasien yang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit maupun sarana pelayanan lainnya, paparan klinis maupun kesehatan masyarakat atau program screening kesehatan. Manfaat informasi untuk pelayanan kesehatan tidak sekadar untuk melihat saja, namun menjadi dasar pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya, kegunaan dan manfaat dari data dan informasi. Data pengelolaan sampah berguna untuk program Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN. SIPSN sendiri adalah merupakan platform pengelolaan sampah terintegrasi yang dapat diakses publik untuk memenuhi kebutuhan data secara cepat, akurat, dan up-to-date. SIPSN juga dilakukan untuk mendukung kinerja pengelolaan sampah yang terus membaik, di mana penanganan sampah rumah tangga atau sejenisnya pada 2020 semakin baik pada 231 kabupaten atau kota se-Indonesia. Yang kedua, data pengelolaan sampah juga berfungsi untuk melakukan pemetaan terhadap sumber bahan baku industri daur ulang plastik dan kertas. Bahan baku tersebut mulai dari tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle atau TPS 3R, sektor informal hingga usaha daur ulang untuk plastik dan kertas. Aku lanjut ya. Aku mulai lagi maksudnya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Tata lingkungan pertama dilihat dari lingkungan internal. Kedua ada lingkungan eksternal kebijakan dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Yang pertama yaitu pewadahan. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Kota Semarang tentang pengelolaan sampah. Perda ini dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pewadaan sampah yang berwenang ialah bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama secara internal yang terjalin adalah dengan UPT kebersihan yang berjumlah 8 UPT di Kota Semarang. Kedua adalah pengumpulan. Dalam tahap pengumpulan sampah yang telah dilakukan penelitian mengenai interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mengenai interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pengumpulan sampah yang berwenang ialah dalam bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama secara internal yang terjalin adalah dengan RT RW pada setiap kelurahan di Kota Semarang. Kemudian lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakannya. Sehingga dalam penelitian ini dinilai adalah sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup mampu berinteraksi dengan masyarakat melalui media massa. Next. Selanjutnya pengangkutan. Kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang berada di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang pengelolaan sampah. Perda ini dirumuskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pengangkutan sampah yang berwenang ialah bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama secara internal yang terjalin dengan UPTD, TPA Jatibarang dan Kecamatan di Kota Semarang. Kerjasama terjalin secara baik
karena butuh koordinasi dalam pengangkutan sampah yang diangkut setiap harinya pada TPS di 16 kecamatan di Kota Semarang ke TPA Jatibarang. Maka dari itu, penjadwalan dan koordinasi selalu dilakukan dengan menunjang kelancaran dari proses pengangkutan sampah ini. Kemudian, lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Media massa memiliki peran untuk menyampaikan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ke masyarakat dalam tahap pengangkutan sampah. Interaksi dengan media massa dinilai cukup baik karena kampanye pembuangan sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya melalui banner dan pamflet sudah cukup banyak. Yang keempat, pengolahan. Dalam tahap pengolahan sampah, peneliti telah melakukan penelitian mengenai interaksi lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara, dalam tahap pengolahan sampah yang berwenang ialah bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan kerjasama dengan TPST yang didirikan di 26 titik di Kota Semarang. Kemudian lingkungan eksternal dinilai dengan melihat bagaimana interpretasi lembaga strategis seperti media massa maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dalam tahap pengolahan sampah. Interaksi dengan media massa dinilai sudah ada karena pada tahap ini media massa membantu mensosialisasikan tentang peran masyarakat dalam pengolahan sampah dengan sistem terpadu yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang kelima, pemrosesan akhir. Tahap pemrosesan akhir sampah merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Tahap pemrosesan akhir sampah ini telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, khususnya pada pasal 29. Pemrosesan akhir sampah sejauh ini menjadi sebuah permasalahan karena dalam tahap pemrosesan akhir ini belum digunakannya metode yang dapat memisahkan sampah jenis organik dan anorganik. Sehingga pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan amanat dari peraturan daerah. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan sampah pada tahap pemrosesan akhir dinilai belum tepat dengan kebijakan yang ada. Yang terakhir, kesimpulan, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub-urusan persampahan dan air limbah, serta bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam pengolahan data sampah di Kota Semarang, sudah terintegrasi dengan program pusat yaitu SIPSN, Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional. SIPSN sendiri merupakan platform pengolahan sampah terintegrasi yang dapat diakses publik untuk memenuhi kebutuhan data secara cepat, akurat, dan up-to-date. Sedangkan jika ada mahasiswa yang sedang belajar mengolah data, biasanya menggunakan aplikasi SPSS. Di Kota Semarang sudah ada 36 buah tempat pengolahan sampah terpadu atau TPS-ST. Namun yang masih aktif beroperasi hanya ada 15 buah saja yang tersebar di seluruh kota. Sekian dari presentasi kami kelompok 4. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.